Ini dia teman-teman saya, Mas Andreas. Di belakang Mas Andreas ada Mbak Alina. Semangat Mbak Alina. Oke, kita lanjut dulu ke puncak. Yo, what's up gengs? Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel Pinus Vlog dengan aku Andi Lim. Nah gengs, di video kali ini aku mau menceritakan tentang perjalanan pendakian aku ke Gunung Semeru. Ya, nah pendakian ini aku lakukan tahun 2017 gengs, tepatnya di bulan Agustus. Nah memang sih waktu itu aku belum sering ngevlog ya, jadi di video kali ini aku bakal mix antara beberapa foto dan juga video-video yang ada. Oh iya, sebelum teman-teman lanjut nonton videonya, teman-teman bisa juga subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman gak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke gengs, aku harap kalian semua bisa suka dengan videonya. Let's check it out. Ya, perjalanan pendakian kali ini aku mulai dengan menuju Surabaya dulu gengs. Untuk lanjut ke Malang dan terus ke Tumpang ya untuk sewa jeep di sana. Oh iya, pendakian kali ini aku udah janjian ya dengan teman-teman. Itu 3 orang dari Jakarta, ada 1 teman dari Salatiga dan 1 orang lagi dari Malang. Ya, seru banget deh pokoknya. Nah, juga pas kami sampai di loket masuk pendakian nih, itu ketemu dengan teman-teman dari Kebokluyur. Jadi kita mendaki bareng nih sampai ke Ranukumbolonya. Pokoknya gengs, view di sepanjang jalur pendakian Gunung Semeru ini itu mantep banget deh. Ya dari kejauhan aja kita udah bisa lihat puncak Gunung Semeru yang gagah banget. Ya suasananya juga adem banget, kadang berkabut begitu. Ya, kemudian nih gengs, yang lebih kerennya lagi nih pas mendekati Ranukumbolo. Itu dari kejauhan sudah kelihatan keren banget gengs Ranukumbolo. Ya bener-bener sebuah danau yang sangat cantik banget yang ada di Gunung Semeru ini. Ya hari itu kami malamnya menginap di tepi danau Ranukumbolo gengs. Ya itu adalah hari pertama kami. Ya, setelah berjuang menghadapi dinginnya Ranukumbolo malam itu, paginya kami udah siap-siap lagi nih untuk lanjut perjalanan dan targetnya adalah sampai ke pos Kalimati. Nah ini dia gengs, tanjakan cinta dan juga suasana di sekitar Ranukumbolo saat itu. Ramai banget yang mendaki dan seru banget. Nah ini tanjakan cinta yang fenomenal itu gengs. Kalau teman-teman tahu, pernah dengar legendanya, ya kan cerita mitosnya, ini adalah tanjakan cinta itu. Nah ini teman-teman aku gengs, jadi kangen banget nih sama mereka semua. Semarang kate mrene loro. Kita memasuki sabana Oro-Oro Ombo. Sudah mulai kering verbenanya. Ya, jadi Oro-Oro Ombo ini merupakan padang savana luas yang letaknya setelah tanjakan cinta menuju pos Cemoro Kandang, gengs. Di Oro-Oro Ombo ini terdapat bunga verbena brasiliensis yang berwarna ungu cantik ketika sedang mekar-mekarnya sebelum masuk musim kemarau. Tapi sekalipun cantik, faktanya bunga verbena ini merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu ekosistem yang ada di Taman Nasional ini loh, gengs. Setelah kami istirahat sebentar di pos Cemoro Kandang, kami lanjut lagi menuju pos Jambangan. Nah, dari pos Jambangan ini, gagahnya Gunung Semeru sudah sangat jelas di depan mata kita, gengs. Bahkan trek berpasir yang dilalui para pendaki untuk menuju puncaknya pun sudah terlihat jelas dari sini.
itu seperti garis yang membujur dari atas hingga ke bawah ke batas vegetasi. Ya, siang hari sekitar jam 2 siang, kami akhirnya sampai di pos Kalimati. Ya, sekitar 6 jam perjalanan seingatku waktu itu dari Ranu Kumbolo. Nah, dan setibanya di sini, kami melihat sudah cukup banyak tenda yang berdiri, gengs. Yaitu teman-teman sesama pendaki yang mungkin akan sama-sama mendaki ke puncak nanti malam. Ya, di pos Kalimati inilah gengs kami istirahat sore harinya, kemudian bangun tengah malam, sarapan secukupnya, dan kami mulai mendaki di tengah dinginnya Gunung Semeru. Nah, ketika melewati batas vegetasi, angin dingin semakin terasa, karena sudah tidak ada lagi tumbuhan ataupun pohon yang menghalangi terpaan angin. Sampai di sini, yang paling aku harapkan ialah matahari yang dapat segera muncul gengs, supaya nggak terlalu dingin. Nah, kali itu Semeru rasanya tidak seperti kamu yang jauh di mata namun dekat di hati. Puncak Mahameru kali ini benar-benar dekat di mata namun jauh di kaki, gengs. Ini dia sunrise kita. Ini dia teman-teman saya, Mas Andreas. Belakang Mas Andreas ada Mbak Alina. Semangat Mbak Alina. Dingin juga ya. Duluan ternyata Mas. Ini batunya hati-hati ya. Tadi udah hampir copot. Oh. Hah? Iya. Waduh, cakep banget ya. Wow. Mas. Video. Oke, kita lanjut dulu ke puncak. Inilah pemandangan sepanjang jalur trek ke Semeru. Kita masih naik ke sana. Sampai jumpa di puncak. Iya, jadi seperti inilah gengs trek menuju ke puncak Gunung Semeru. Tanjakan terjal dengan kontur jalur pasir berbatu, di mana naik 1 langkah merosot bisa setengah langkah. Jalan 5 menit, istirahat 5 menit juga. Sampai akhirnya kami pun tiba di puncak. Tapi masih puncak bayangan ya. Di sini ada bendera yang menjadi penanda untuk pendaki yang sedang naik ke atas agar tetap di jalur yang benar, gengs. Nah, tidak lama setelahnya baru deh. Selamat datang di puncak Mahameru. Dia puncak tertinggi tanah Jawa, 3676 mdpl. Cerah. Rame di puncak.
Kita mulai summit jam 1:30 tadi pagi. Baru sampai sekarang 8 jam kayaknya. Lihat awannya. Puncak Mahameru. Ini dia. Infonya sih ini pertama kali nih awan warnanya kayak gini di Puncak Mahameru. Wow, keren. Ya, ini dia puncak tertinggi Jawa. Puncak Mahameru. Benar-benar sebuah perasaan yang tidak cukup untuk dijelaskan hanya dengan sekedar kata-kata, gengs. Kami berpelukan satu dengan yang lain, teman yang baru dikenal selama kurang lebih 3 hari, saat itu sudah menjadi seperti keluarga sendiri. Mengabadikan gambar dalam sebuah foto sudah pasti menjadi hal yang tidak akan ketinggalan, sebagai kenangan yang dapat kita ceritakan untuk anak cucu kita nanti. Keindahan dan keagungan ciptaan Tuhan dalam bentuk Gunung Semeru akan selalu mendapatkan tempat di hati sebagai sebuah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Ya namun sebentar saja kami boleh tetap berada di puncak, gengs. Karena setelah jam 10 pagi dikhawatirkan hembusan asap dari Kawah Jonggring Saloko akan mengarah ke puncak, yang tentunya akan membahayakan bagi para pendaki. Kami pun akhirnya mulai turun. Jadi ini trek turunnya. Naiknya 8 jam. Turunnya mungkin hanya 1 jam nggak nyampe. Pendakian menuju puncak Mahameru dari Kalimati yang memakan waktu hingga hampir 8 jam berbanding terbalik dengan perjalanan turun kami yang tidak sampai 3 jam seingatku waktu itu, gengs. Karena trek berpasirnya buat kita jadi seperti perosotan, tapi memang harus ekstra hati-hati ya. Nah, sesampainya di Kalimati, kami langsung bersiap untuk lanjut ke Ranukumbolo. Pagi di Ranukumbolo luar biasa indah, gengs. Jadi rindu sekali rasanya dengan tempat ini. Bercengkrama dengan sesama pendaki yang lain, menghangatkan diri dengan secangkir kopi susu, ngobrol seru sampai lupa waktu kalau kami harus pulang dan sampai kembali di Malang sore hari itu. Karena semua dari kami harus kembali ke kehidupan pekerjaan dan lain sebagainya saat itu. Namun demikian, janjiku dalam hati, suatu hari aku akan kembali lagi ke tempat ini. Ya, aku janji. Selamat datang di Ranukumbolo, surganya para pendaki Gunung Semeru. Tanggal 17 kemarin kita naik ke sini 5 jam. Sebentar lagi kita mau turun ke Ranupani. Itu dia shelternya. Para pendaki sedang berkemas pada mau pulang. Dan ini dia tanjakan cinta. Luar biasa indah. Sampai jumpa lagi Gunung Semeru.